Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya syuting di ruang tamu saya. Bocil saya lagi main bola, mereka ada liga. Anak di sini umur 5 tahun aja udah ada liga, SD ada liga. Jadi mereka bertanding sekarang. Saya ada urusan. Nggak sempat pergi, biasanya Sabtu Minggu saya ikut mereka. Ada ke Barcelona Academy atau ke klub sekolah. Mereka punya liga, ada bla bla, lengkap. Jadi topik hari ini permintaan udah banyak dari kemarin, berapa hari yang lewat. Akhirnya saya pikir ini pantas kita bahas, ya. Topik jatuhnya Juliana, ya, turis Brazil di Gunung Rinjani. Ini menjadi pro dan kontra, baik dari seluruh dunia, terutama dari Brazil, dan tentu saja tetangga kita banyak yang nyeloteh. Ya biasalah, menganggap mereka superior, ngalahin ya, nyalah-nyalahin. Nggak sebagian, ada penuh tim rescue. Dan itu saya sendiri. Baiklah, saya akan bahas dulu. Sebagai yang kita salahkan di sini, yang jadi pro kontra di sini adalah tim rescue. Dan ada juga pahlawan Bang Agam dengan teman-temannya. Mereka volunteer, pendaki gunung di sana ya, selalu. Begini, sebelum membahasnya, saya sepanjang hidup karir saya ya, mulai dari awal tahun 2004 sampai sekarang, itu berhubungan dengan rescue. 2004 mulai karir, saya mulai kerja di resort sekitaran Bintan. Itu sebagai lebih dari 1 dekade saya bekerja sebagai instruktur, water sport instructor, pelatih olahraga air. Saya mengajar windsurfing, sailing ini macam-macam, katamaran, laser, ada juga melatih surfing, ya, sampai hal-hal sepele seperti apalah snorkeling sebagainya. Ini saya paham betul apa itu arti rescue. Meski berbeda field, berbeda lapangan, saya adalah beach rescue di pantai ya. Sementara abang kita ini tadi, kejadian ini terjadi di gunung. Tapi pada dasarnya rescue itu hampir sama, sistem menyelamatkan nyawa manusia secepatnya, seefisien mungkin dalam keadaan darurat, cepat tanggap ya. Jadi saya perkenalkan, lihat ini foto-foto album lama saya sebagai bukti bahwa saya itu instruktur juga beach lifeguard, tim rescue di pantai, jadi saya paham betul. Jadi saya mulai dari 20 tahun yang lewat saya sudah punya sertifikat lifeguard, sertifikat rescue, saya sudah tahu CPR, IRA, belum ada AED, belum zaman saya itu, waktu itu baru-baru ini aja ada AED. Itu mesin soaking CPR, kalau orang udah nggak sadar diri lagi, kita bisa pakai mesin itu ya, AED namanya. Belum ada, dulu kita main manual CPR, blowing, pumping, gaya lama lah ya dulunya. Sekarang udah ada AED ya, lihat dulu videonya. Alright, ini album lama saya. Ini foto saya dengan tim rescue team beach lifeguard di salah satu resort. Ini di resort Bintan ya. Ya, foto-foto lama saya. Masih sangat muda, ini sekitar tahun 2004-2005. Ya, ini album saya. Kemudian ini kita lihat lagi. Nah, ini saya sebagai instruktur ya, dengan dikelilingi dengan cewek-cewek cakep. Ya, itu zaman saya. Ini saya di Ishigakijima kalau nggak salah, ini di Jepang, sebagai pelatih windsurfing. Ini kita ya. Ini saya dengan tim juga, dengan teman-teman saya. Ya, dan ini saya di Lombok. Ini di Lombok, ini di Gerupuk.
Ya, tahun 2006. Saya lagi santai habis surfing. Ini di depan sana saya sempat beli tanah dan sayang saya berapa tahun kemudian saya jual ya. Tanah di depan. Ini saya lagi duduk ini. Ini bot yang mengantar kami ke tengah lautan untuk menangkap ombak dan surfing. Ini kita lihat-lihat ya. Ini saya dengan tim saya, Beach Lifeguard, Rescue, dan Lifeguard. Jadi saya bagian dari rescue team juga, tapi udah berbeda aja ya. Kita rescue di pantai dan kejadian ini di gunung. Jadi beda sekali. Ini masa-masa saya dulu. Oke. Masih ada lagi ini beberapa foto. Ya, ini saya dengan boat, rescue boat di tahun 2006. Ini kalau nggak salah di Nusa Dua Bali, di resort juga saya kerja sebagai instruktur dan tim rescue juga, penyelamat di air. Ya, tentu saya banyak pacar. Ini lihat nih ya. Masa-masa indah ini. Oh, oke. Udah lihat kan itu saya waktu masa muda sampai sekarang. Jadi lebih dari 20 tahun. Sekarang saya dari pelatih olahraga air sampai sekarang jadi pelatih renang di Tokyo. Itu masih berhubungan karena sertifikat kepelatihan dengan rescue itu harus. Emergency, kalau anak didik kita terjadi apa-apa, kita harus tahu minimal kita harus punya certification rescue ya, tahu CPR, AED, kita tahulah asesmen, dan itu udah dalam urat nadi saya. Ya, saya rescue orang itu udah nggak kehitung, ya, apalagi di pantai itu sering sekali yang tenggelam lah, yang ke bawah arus kah, banyak. Saya pernah punya pengalaman pribadi, ya, dengan teman saya berdua kita bawa zaman itu banana boat tahun 2004, masih baru-barunya banana boat. Itu turis dari Taiwan, ada 15 orang crash, kebalik banana boatnya berantukan, terus mereka panik, mereka udah separuh bayar, ada 15 orang unconscious. Kita berdua rescue, CPR, bau mereka muntah, vomit, bau minta ampun CPR. Kalau udah CPR manual tekan begini, pasti kita biasanya merusak tulang iga di sini, itu udah biasa. Bisa kami selamatkan, dan 2 orang dari 15 itu 10 yang parah sekali, 2 orang lewat. Dan saya pernah pribadi di Bintan itu bawa mayat, pegang tangan saya ini, pegang dengan jet ski. Udah biasa. Jadi saya bicara di sini bukan sekadar YouTuber pengen sensasi, saya tahu itu apa arti rescue. Ya, apa itu berharganya manusia. Ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu video Bang Agam dan timnya, proses evakuasi mereka dan tanggapan orang-orang Brazil. Ini yang positifnya, yang negatifnya banyak, termasuk dari tetangga kita pastilah ya, nongol itu. Perhatikan ini videonya. Dan kita akan menginap di sini, di dekat korban. Ya, bersama kawan-kawan. Nah, korbannya di situ. Korbannya ada di bawah kiri saya, jarak 5 meter. Ada lampunya, coba bisa ke sana. Ya, ini keadaan tidur di tebingan. Ya, mau evakuasi. Morning. Pagi. Kepompong. Film-film ini. Aksi luar biasa ini menjadi sorotan utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Brasil. Eles deixam mensagens em português e em inglês. A gente destacou algumas para vocês aqui.
Uma diz que ele arriscou a própria vida. O caso da brasileira Juliana Marins, que perdeu a vida após fazer uma trilha em um vulcão na Indonésia, continua repercutindo na mídia. Desta vez, os brasileiros se emocionaram com a história de Agam, o alpinista voluntário que foi peça-chave no resgate do corpo da jovem. Integrante do esquadrão Rinjani, o montanhista tem chamado a atenção não só por arriscar a própria vida... Mensagem, ele disse que não conseguiu, infelizmente, salvar a Juliana, mas que ele espera que as boas ações que ela tenha feito em vida sejam recompensadas e lembradas. Ele nem ao menos é brasileiro e mesmo assim foi arriscar a sua vida para salvar a Juliana. Obrigado, Brasil! Brasil! Ah, gente, que coisa linda. Terima kasih, teman. Terima kasih. Brazil love. Orang tua Juliana Marins dan keluarganya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Agam Rinjani dan tim penyelamat. Mereka mengapresiasi keikhlasan, keberanian, dan dedikasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh tim penyelamat dalam memastikan jenazah putri mereka dievakuasi dengan penuh hormat dan martabat. Ungkapan rasa terima kasih mereka pun meluas ke seluruh lapisan masyarakat Brasil yang ikut merasakan dampak dari kebaikan dan kepahlawanan Agam dan timnya. Alright, udah dilihat videonya proses evakuasi mereka pertama waktu saya di Jepang. Ini saya kasih tahu safety standar Jepang itu. Sempat masuk berita di Jepang di sosial media. Tetapi mereka ya mereka orangnya fair play ya, menilai secara adil. Jadi begini saja. Untuk pertama di otak saya ikut kesal. Masa 4 hari penyelamatannya nggak memakan banyak waktu, panjang sekali sampai orang itu mati jelas kelaparan atau kedinginan. Ya, begini. Untuk safety, ukuran safety di Jepang itu swimming pool tempat saya kerja, dalamnya cuma 1,4 meter, berdiri aja nggak tenggelam. Tahu nggak? Kami punya 3 lifeguard. Rotasinya setengah jam setiap hari. Lifeguard ini well trained. Mereka tahu cara rescue, CPR, area, assessment. Mereka tahu semua. Termasuk saya supervise mereka. Saya tanggung jawab, di samping melatih, saya tanggung jawab dengan operasional pool saya juga. Dan mengcover sekalian lifeguard. Kadang-kadang kalau mereka butuh cover, saya cover. Dan kami rutin itu latihan. Ya. Rescue di pool, swimming pool, to be honest, bahwa jujur paling gampang, nggak pernah kejadian serius terjadi selama saya kerja di pool. Tapi kalau di pantai hampir setiap hari rescue orang. Ya, boleh tanya dengan lifeguard. Kalau main ke Bali, tanyalah dengan anak-anak yang lifeguard di Pantai Kuta Bali itu. Tanya, mereka sering rescue. Sering kejadian orang mati ke bawah arus itu, sering. Melibatkan helikopter, oh pasti, apalagi saya pernah kalau pernah ke Maldives, lihat ke sana, ke Ishigaki-jima di Jepang, ke Bahamas, perhatikanlah ke Hawaii ya, perhatikan anak-anak di beach lifeguard itu rescue mereka sering. Jadi yang akan kita bahas di sini. Pertama, saya sendiri dalam angan-angan waktu itu baca berita, kok lama amat 4 hari. Terus terang saya udah hampir mau komen kesal juga. Lama-lama ya matilah orang kan. Terus kebayang sistem rescue di sini. Pernah terjadi orang pendaki Gunung Fujiyama, erupsi, cepat sekali tim rescue mereka masuk, helikopter turun dari helikopter ke angkat. Saya mikirnya begitu juga. Terus beberapa jatuh di jurang di sini kejadian. Rescue datang dengan helikopter, selalu helikopter dari helikopter turun. Ya, tim rescue-nya angkat, bawa. Begitu juga kalau kejadian kapal karam. Nah, image saya begitu. Setelah saya lihat, perhatikan banyak video yang asli, yang dari Brazil. Saya sempat berpikir, kok nggak ada tim SAR-nya, Basarnasnya itu, nggak pakai helikopter ya? Kenapa mereka nggak pas jatuh radio masuk helikopter, turun dari helikopter ke bawah, langsung rescue? Begitu saya pikir. Atau kenapa nggak dijatuhkan dulu makanan atau obat-obatan selimut buat dia? Kan tahu posisinya pertama. Tapi akhir-akhir ini mereka ada jawaban jelas. Saya nggak tahu pasti.
itu katanya kedalaman itu jurangnya sampai 600-700 meter. Helikopter nggak bisa masuk dekat ke sana karena tebing apanya ini, kan ini gunungnya rupanya volcano aktif, gunung tertinggi kedua di Indonesia. Saya sering ke Lombok dulu, tapi saya cuma surfing, saya dengar gunungnya, saya nggak pendaki Pak, nggak pendaki ya. Saya petualang saya di air. Saya lebih suka ombak besar-besar, saya taklukin ombak. Risikonya banyak juga yang mati surfer. Tapi nggak pernah kepikir ke gunung. Saya tahu orang Lombok, orangnya baik-baik. Dan seperti yang saya kasih tahu, saya sempat invest beli tanah di sana. Dan teman saya punya, di Gerupuk itu punya beberapa penginapan. Itu saya, image saya. Nggak bisa turun. Setelah itu dilihat video Bang Agam itu. Bang Agam ini volunteer, dia pendaki gunung, ya jadi porter, jadi guide dia. Orang Sulawesi tinggal di sana gara-gara cinta dengan Rinjani. Ini udah nggak diragukan lagi ya ke loyalitasnya dengan gunung ini. Jangan kita ragukan lagi loyalitasnya. Jadi dia bercerita waktu itu kejadian dia di Jakarta. Di Jakarta dia udah mau cabut. Hubungi teman-temannya kalau ada yang punya helikopter, antar dia langsung ke puncak, jadi dia langsung bisa rescue. Dari filmnya dia kasih tahu itu helikopter nggak bisa turun. Ini yang benar atau enggak saya nggak tahu. Itu gara-gara ada tebing curam tempat jatuhnya Juliana itu lembut. Jadi debu pas kipasnya chopper helikopter dia datang akan berterbangan, bisa masuk ke mesin, bisa merusak, bisa kemungkinan jatuh helikopter rescue-nya. Jadi jalan satu-satunya mereka lakukan manual. Ya. Terus saya lihat lagi di filmnya betul cuaca berkabut kadang kan. Dah kedalaman itu sampai 600 meter. Juliana ini jatuh 2 kali dia kayaknya. Pertama jatuh itu 400-500-an. Terus dia mungkin mencoba mau naik, jatuh lagi tambah dalam. Dia. Dan tim rescue untuk apa ini kepanjangan tali itu ada ini juga katanya ada limitnya juga, nggak sampai 600 meter. Jadi mereka harus pasak lagi untuk sambungan tali berikutnya. Sementara tebing ini katanya lembut, gampang runtuh. Jadi bukan seperti image saya seperti kejadian di Jepang, orang jatuh di jurang, itu jurang-jurang di Jepang ini berbatuan, masuk helikopter masuk nggak apa-apa. Terus ya jatuhnya nggak jauh 30 meteran bisa turun dari helikopter. Kalau sudah 600 meter gimana ya mau turun dari helikopter juga. Saya mikir begitu ya, kalau helikopternya nggak bisa masuk. Terus yang kedua, punya nggak tim SAR di sana helikopter, saya nggak tahu ya. Ini. Terus dia sempat bermalam dengan jasadnya, sempat kepikiran mungkin dia juga bisa mati. Tapi ya salut saya dengan Bang Agam nih, dia mikir ini mempertaruhkan nama negara. Jadi beberapa orang temannya memutuskan tinggal di bawah. Itu lihat videonya tadi, selimut kedinginan bersama mayatnya Juliana itu. Jadi 4 hari baru selesai. Saya nggak tahu persis Basarnas atau tim SAR di sana punya helikopter apa enggak. Nah, nggak perlu salah sini, salah pro kontra pasti ada. Sebagai orang mantan, sampai sekarang saya tim rescue juga. Cuma semakin enteng karena udah di swimming pool ya, jarang sekali kejadian, paling ya spinal injury. Spinal injury ini kalau orang dive, terus diving ke pool, terus kepala dia membentur, tempat itu patah tulang belakang dia. Ini yang berbahaya. Itu gimana resikonya, gimana pakai backboard, ya masih selalulah CPR, IAR, AED, semua masih praktis lah kita ya. Tapi kalau rescue itu sudah di bagian darah hidup saya. Dari masa remaja saya sudah lihat film saya. Nah, solusi menurut saya. Rinjani ini, setelah kejadian ini, akan terkenal di seluruh dunia. Ini beritanya bukan main-main. Ya, udah mendunia. Dan akan banyak turis asing. Pendaki itu petualang. Mereka nggak takut digertak-gertak. Semakin menantang, semakin mereka datang. Lihatlah Gunung Everest di sana. Sampai sekarang masih banyak mayat berserakan. Nggak bisa direscue. Secanggih apa? Helikopter nggak bisa rescue.
malah jadi objek wisata, mayat itu malah dikasih nama. Ya. Nah, solusi. Yang penting itu solusi, jangan menghujat-hujat aja tapi solusi nggak ada. Solusinya, nggak tahu saya posisi tim SAR, tim Basarnas di sana, tapi yang terbukti menurut saya, kalau saya pemerintah di sana, saya angkat Bang Agam ini sebagai kepala rescue khusus Gunung Rinjani dengan porter-porter di sana yang sudah biasa sekali. Fisik mereka jangan ragukan porter ini. Itu lebih dari marin mereka. Pikul barang berat begitu 50 kilo lebih naik ke atas. Lihat fisik mereka jangan ragukan. Nah inilah tim-tim rescue yang baik. Yang tahu alam, punya fisik, punya dedikasi. Kasih mereka pendidikan rescue. Ilmu-ilmu dasar rescue. Rescue dari gunung. Rescue dari helikopter. Ya, penyelamatan dasar, CPR, AED. Pasti mereka tahu kan. Kalau perlu di tempat-tempat berbahaya itu kasih AED. Ini kalau orang udah pingsan kan bisa tinggal di tempelnya aja alatnya. Tinggal tekan-tekan aja. AED. Abang-abang Agam itu paham betul apa yang mereka butuhkan di sana. Kasih dia pemerintah daerah. Gaji mereka seperti Basarnas SAR itu mereka jauh. Buktinya yang turun ke bawah kan orang-orang volunteer ini. Ya, mereka yang paham sekali. Bang Agam ini dia volunteer nggak digaji. Ini solusinya, angkat anak-anak ini sebagai tim SAR, tim rescue di sana digaji seperti Basarnas, gaji mereka. Suruh mereka melakukan drill atau praktis latihan setiap 3 bulan sekali. Kami aja yang di pool yang dalam 1,4 meter setiap hari 3-4 lifeguard on duty. 3 bulan sekali latihan rutin, CPR, AED, rescue, spinal injury, pokoknya yang patah tulang, apanya semualah kita latihan terus biar ingat. Karena kalau latihan aja nggak pernah dilatih praktek kan lupa kita, apalagi kejadian kadang kita panik. Ya, ini solusinya. Angkat Bang Agam ini, yang setuju komen. Kalau punya link ke pemerintah, kasih link saya ini. Angkat dia jadi tim rescue, gaji seperti tim SAR Basarnas itu. Mereka lebih paham karena Rinjani ini akan terkenal, akan lebih banyak dikunjungi turis. Apa itu? Pendaki itu petualang. Mereka digertak, malah melawan. Makanya mereka itu kadang banyak yang mati di Everest begitu. Nggak nyesal mereka udah tahu risikonya. Sampai sekarang mayatnya berserakan ada. Ya, ini akan rame. Ini seperti apalah? Seperti sejarah Islam diidentikan dengan teroris, bla bla, teroris itu semua berita dari akhirnya apa? Jadi negara agama yang terkenal improve lebih cepat karena itu. Ini seperti black campaign nggak bisa ya? Kampanye hitam yang justru membawa kebaikan. Ya, ini mendunia, bukan Brazil. Jelas orang udah tahu Amerika Latin. Tetangga pasti mengekspos. Jadi perbaiki fasilitasnya, tracknya, keselamatannya, perbanyak mungkin posnya diperbaiki, toilet, sistem keselamatan. Abang Agam ini angkat jadi ketuanya. Dengan porter-porter di sana, jadikan mereka, jangan porter digaji bulanan mereka seperti tim SAR Basarnas itu. Inilah yang tim yang qualified menurut saya pribadi. Orang tahu alam, fisikal jangan diragukan. Dedikasi, harga diri mereka kibarkan bendera merah putih, mereka tahu ini nama bangsa. Apalagi yang harus kalian fisik punya, loyalitas sudah teruji. Inilah tim SAR. Menurut saya angkat mereka, kasih mereka fasilitas lengkap, kasih mereka pendidikan tim rescue, khusus Gunung Rinjani, kasih mereka perlengkapan modern, helikopter, drone, latih mereka. Rinjani makin maju, percayalah. Karena ini bukan di samping kejadian negatif begini, ada juga unsur positifnya. Positifnya Rinjani makin terkenal, orang akan datang, pendaki-pendaki akan mereka tertantang datang ke sana. Nah, sebagai tuan rumah, Pemda Lombok lah khususnya persiapkan diri. Ini ambillah contoh udah begini. Apapun alasannya, mungkin 4 hari itu terlalu lama, ya. 2 tim rescue Basarnas datang, SAR datang, anak-anak volunteer ini yang di garis depan, yang jelas. Kalau saya gubernur di sana, saya angkat nih anak-anak ini, langsung dilatih mereka, latih mereka seperti marinir. Kalau fisik telah diuji, mereka orang naik ke gunung begitu bawa alat berat, lihat body mereka
six pack, otot begini. Itu fisik, mental jangan ragukan. Loyalitas jangan ragukan, kurang apa lagi. Itu solusi dari saya. Angkat tim Bang Agam ini dengan teman-temannya yang turun itu sebagai tim SAR, tim rescue khusus gunung tersebut. Lengkapi mereka dengan perlengkapan modern, drone. Terus fasilitas di Gunung Rinjani lengkapi semuanya, fasilitas keselamatannya semua. Kasih, kalau perlu kasih satu helikopter standby. Itu solusi yang perlu, jangan komen anu semua. Thank you for watching. Bye-bye.